Di sini kita semua bukan bekerja, tetapi kita semua sedang berkarya. Jadi sebenarnya yang hebat itu bukan SS-nya, Mbak. Jadi yang hebat itu pendengarnya. Supaya tidak sekedar dia buang hajat. Suara Surabaya seperti mimpi lama bahwa Suara Surabaya bukan radio. Inspiring, encouraging, enlightening. Elspeaks, all things are here. Hai viewers, this is Elspeaks, all things are here. Di episode perdana kali ini, saya akan membahas mengenai sektor industri yang paling terdampak karena adanya teknologi digital yang merajalela, yaitu sektor industri radio yang merupakan salah satu media tradisional. Nah, radio ini bisa bertahan puluhan tahun lamanya dan tetap dapat mempertahankan eksistensinya. Seperti apa ceritanya? Ayo langsung aja. Bersama dengan sosok yang sangat fundamental dalam pertumbuhan bisnis Radio Suara Surabaya, dan suatu kehormatan bagi saya bisa bertemu langsung dengan Bapak Harold Jonathan selaku dari Direktur Utama Radio Suara Surabaya. Bapak Harold Jonathan, bagaimana kabarnya? Baik, sehat selalu. Sehat selalu. Ya. Bugar, sehat, kabar baik. Saya juga ya. Senang dengarnya baik. Dan saya langsung saja ingin menanyakan ya, karena di sini kita membahas mengenai eksistensi Radio Suara Surabaya di era disrupsi digital. Bagaimana Pak Harold Jonathan sebagai Direktur Utama menyikapinya, melihat, saya personal melihat bahwa banyak media-media di luar sana yang tumbang menjadi korban dari era disrupsi digital atau teknologi digital yang begitu pesatnya. Bagaimana mengendalikan semua hal ini? Ya, perjalanan Suara Surabaya sudah dimulai sejak tahun 1983. Artinya tahun ini, tahun 2021, kita memasuki tahun yang ke-38. Jadi pertanyaan Mbak Elisa tadi, bagaimana kita bisa survive atau bisa berjalan hampir memasuki dekade yang keempat? Pertama adalah karena Suara Surabaya wajib beradaptasi dengan setiap perubahan. Jadi kami mengukurnya itu per satu dekade rata-rata. Dan perubahan-perubahan itu ditentukan oleh apa? Pertama oleh teknologi telekomunikasi dan komunikasi. Yang kedua adalah pergeseran generasi, terutama generasi konsumen media, baik dalam cara mereka berinformasi atau cara mereka berkomunikasi. Nah, hal-hal prinsip inilah yang harus terus-menerus dilakukan oleh Suara Surabaya. Sehingga kita punya prinsip begini, umur boleh tua, tetapi jiwa tidak boleh menua. Tua sudah pasti, tetapi menua dilarang. Begitu, Mbak Elisa. Menua sudah pasti, tetapi untuk tidak tua itu tergantung dari masing-masing kita. Nah, ini cukup menarik sekali melihat bagaimana bisa beradaptasi atau bahkan bisa dikatakan bertransformasi ya, sedemikian hingga sehingga tetap bertahan baik perubahan eksternal maupun internal. Ini bagaimana mengelolanya, melihat terutama betul yang disampaikan Pak Harold Jonathan tadi, ada perbedaan karakter dari generasi, tentunya sudah puluhan tahun ya, setiap dekade berubah. Itu bagaimana menyikapi baik eksternal maupun internal. Eksternalnya bagaimana dengan karakter pendengar yang berbeda, internalnya pengelolaan SDM yang tentunya sangat kompleks ya. Generasinya tentu sekarang sudah ada penggabungan teman-teman milenial tentunya dengan generasi lama. Itu bagaimana Pak Harold? Ya. Mengatasi semua itu semua. Jadi filosofi yang kita bangun itu adalah berbasis pada produk apa yang harus kita lakukan. Baik, produk apa yang harus kita buat. Bukan berbasis pada apa yang kita bisa buat, tetapi yang harus kita buat. Yang kedua, bagaimana membuat sistem kerja yang bisa memfasilitasi itu semua. Tetapi kata kunci yang terakhir yang paling penting menurut saya adalah sumber daya manusianya. Karena mengubah konsep paradigma dari sumber daya manusia itu nggak gampang. Apalagi kalau kita udah bertahun-tahun terbiasa melakukan itu. Tiba-tiba sekarang kita harus mengubah bukan saja konsep produknya, tetapi juga pada cara untuk membuatnya. Dan poin yang keempat yang juga sangat penting adalah bagaimana prinsip-prinsip kerja dari teknologi yang harus kita adaptifkan atau kita adopsi supaya produk yang kita inginkan tadi itu bisa terrealisasi. Jadi ada 4 poin penting. Pertama adalah organisasi, kedua sistem, kemudian ketiga sumber daya manusia, dan keempat teknologinya. Satu pesan untuk viewers,
value apa yang diangkat dari Radio SF ini sehingga bisa kuat brandnya, baik itu brand dari Radio Suara Surabaya sendiri maupun dari programnya, sehingga bisa mempunyai loyal listeners atau pendengar setia sampai di sini. Jadi prinsip yang dibangun di Suara Surabaya Media itu adalah di sini kita semua bukan bekerja, tetapi kita semua sedang berkarya. Karena kita sedang berkarya, maka kita membutuhkan totalitas. Tetapi juga yang saya selalu bangun bahwa butuh kemampuan untuk 3 in 1. Yang pertama, pengetahuan kita harus terus di-upgrade. Kemudian yang kedua, skill atau keterampilannya harus terus-menerus dilatih. Dan yang ketiga adalah bagaimana attitude, sikap positif yang harus dibangun. Dan kemudian bagaimana kita bersama-sama membangun apa yang dibutuhkan. Dan kenapa tadi pertanyaan Anda kok kita bisa bertahan sekian lama di masyarakat? Karena prinsip yang dipakai oleh Suara Surabaya adalah based on listeners, based on consumer. Jadi apa yang dibutuhkan oleh mereka itu yang harusnya kita layani. Bahkan kita harusnya satu langkah ke depan, yaitu memberikan sesuatu yang mungkin publik mengira bahwa itu nggak penting untuk mereka, atau mungkin mereka belum bisa meramalkan itu. Tetapi begitu itu disajikan oleh Suara Surabaya, mereka bilang iya ya, ternyata kita juga butuh itu. Nah karena itu kita harus tahu betul, kenal betul, engage dengan semua listeners, dengan consumer. Karena Suara Surabaya hari ini bukan cuma pendengar, tetapi juga pengakses, terutama untuk new media Suara Surabaya. Boleh. Kesetiaan kita kepada visi yang sudah diterapkan oleh Suara Surabaya Media. Jadi yang pertama adalah visi pemberdayaan masyarakat. Baik. Maka itu menjadi poin yang sangat utama, sehingga semua karya, semua proses yang ada di sini adalah bagaimana membuat masyarakat lebih berdaya dan lebih sejahtera. Lebih berdaya dan sejahtera. Jadi ada simbiosis mutualisme. Kita memberikan informasi, yang diberikan informasi merasakan manfaat yang sebesarnya dan saling terberdayakan satu sama lain. Baik, terima kasih Pak Errol Jonathan. Sama-sama. Radio Suara Surabaya tentunya tidak lepas dari program-program yang diciptakan begitu hebatnya, dan di belakang semua itu tentunya ada orang hebat juga. Salah satunya sudah berada di samping saya, Bapak Edi Prasetyo selaku dari Pimret atau pimpinan redaksi Radio Suara Surabaya. Bapak Edi Prasetyo, bagaimana kabarnya? Baik. Baik, sehat. Ya, sekali. sehat. Baik, ini saya langsung saja mempertanyakan sebagai pemimpin redaksi, tentunya bisa menciptakan ya program yang sebegitu hebatnya sehingga mempunyai pendengar-pendengar setianya. Value apa saja yang sudah diangkat oleh Pak Edi Prasetyo? Jadi sebenarnya yang hebat itu bukan SS-nya, Mbak. Jadi yang hebat itu pendengarnya. Warga Surabaya itu sangat hebat. Jadi kita itu hanya sebagai hub, kita sebagai medium yang mengumpulkan pendapat-pendapat publik, kemudian inisiatif-inisiatif publik dan gagasan-gagasan masyarakat. Jadi yang kita lakukan ini tidak akan menjadi hebat kalau masyarakatnya nggak hebat. Tapi memang untuk mendapatkan atau bisa menjadi hebat itu dibutuhkan beberapa prasyarat. Misalnya masyarakat yang memang interaktif, masyarakat yang memang peduli, masyarakat yang nggak cuek gitu ya. Nah, kita juga otomatis harus nggak cuek juga. Jadi Suara Surabaya itu nggak boleh cuek ketika melihat ada fenomena yang ada di masyarakat ini. Misalnya contoh ketika kita melihat ada problem-problem yang mungkin bagi sebagian orang dirasakan tuh sepele gitu. Tapi kita nggak boleh menganggap itu hal yang sepele. Kadang-kadang hal-hal besar itu muncul dari hal-hal yang kecil. Dan hal-hal yang detail itu kemudian yang membuat kita menjadi berpikir bahwa hal kecil ini sebenarnya punya dampak yang besar buat publik. Nah, untuk bisa menciptakan bagaimana ada keterikatan antara program tersebut dengan pendengar yang setia tersebut, itu ikatan seperti apa yang harus diciptakan sehingga mereka merasakan informasi yang disampaikan Radio Suara Surabaya ini penting, bisa menyentuh mereka dari hal-hal kecil bahkan. Iya, kayak misalnya gini ya, mungkin kita nggak sadar bahwa kita pernah kehilangan orang yang kita cintai, atau mungkin bukan orang gitu ya, misalnya motor, atau
binatang peliharaan, kucing, Binatang peliharaan anjing. itu hal-hal yang sepele. Hal-hal yang mungkin sepele, tapi secara individual, secara pribadi mungkin sangat berarti bagi orang-orang tertentu, dan itulah yang selalu terpatri di dalam mindset kita. Jadi yang kemudian kita rangkai, kita jahit itu adalah sebenarnya bagaimana membuat informasi-informasi itu jadi lebih bermakna. Nah, pemaknaan terhadap informasi ini itu nggak bisa serta-merta kita create, kita kemas sedemikian rupa tanpa ada unsur-unsur emosional di dalamnya. Jadi penting untuk menambahkan unsur-unsur yang sifatnya emosional di dalamnya agar kenapa? Agar intim. Keintiman itu. Iya, intim itu. Keintiman itu adalah core dari kenapa kita bisa menjadi seperti ini, dan pastinya karena publiknya yang hebat. Publik yang hebat. Ini hal yang tidak cukup terkupas ya. Ternyata ada hal yang disampaikan oleh Radio Suara Surabaya, yaitu publiknya yang ternyata juga hebat, dan ada keintiman untuk menciptakan engagement itu, ada emotional touch atau hal-hal kecil yang sepertinya tidak penting, ternyata sebetulnya penting jika kita membahas itu, dan itulah yang membuat Radio SS beserta program yang menjadi program yang hebat. Pembawanya hebat, pendengarnya juga hebat. Baik, Pak Edi, terima kasih. Dunia radio tentunya tidak lepas dari peran announcer atau penyiar itu sendiri yang tentunya menjadi daya tarik bagi pendengarnya. Nah, kebetulan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu announcer dari Radio Suara Surabaya yang bisa dibilang senior. Mungkin mendengar suaranya saja, viewer seperti merasa wah familiar nih. Halo, apa kabar Mbak Wismanti? Baik, terima kasih. Sehat, sehat semangat. Ya, di era pandemi begini. Oh, pasti. Alhamdulillah. Baik, saya langsung ingin bertanya kepada Mbak Wismanti selaku dari announcer Radio Suara Surabaya. Tentunya jika kita melihat ya karakter dari pendengar ini bermacam-macam, apalagi generasinya sudah berbeda. Itu bagaimana Mbak Wismanti menyikapinya tentunya dengan karakter yang unik-unik. Ada yang menyampaikan informasi A, B, C, itu bagaimana? Pernah ada pengalaman apa? Bagaimana mengendalikannya? Iya, kami ini kan satu tim ya. Di dalam bersiaran itu kami dibantu yang namanya gatekeeper. Jadi ada penyiar sebagai anchor, kemudian juga ada petugas di gatekeeper. Nah, gatekeeper itulah yang juga membantu penyiar untuk mengelola setiap informasi yang masuk. Kemudian di gatekeeper itu akan didata namanya siapa, kemudian kalau yang misalnya baru itu bahkan kita harus tahu alamatnya dia di mana, kemudian apa informasinya. Biasanya itu kan misalnya dikasih informasi A, ketika kemudian udah dirasa oh info ini bagus dan layak untuk disambungkan ke penyiar, itu berarti sudah aman. Artinya gini, melewati satu tahapan kalau ini aman untuk di udara. Karena kalau siaran interaktif live dengan pendengar itu kan memang kita perlu waspada dan hati-hati betul, jangan sampai nanti kita malah tersandung isu sara dan lain sebagainya. Nah, sudah aman baru di situ akan terjadi interaksi. Memang bicara tentang keunikan pendengar itu macam-macam. Dia bisa saja menitipkan ke pendengar itu informasi A, tiba-tiba ketika gabung di penyiar dia bisa A+ atau mungkin A, B, C. Selagi itu masih kategori aman, itu penyiar boleh menghandling itu terus ya, mengajak bicara sambil mungkin mencarikan solusi. Tetapi kalau dirasa itu memang masih butuh pendalaman, butuh konfirmasi supaya tidak sekedar dia buang hajat, yang nanti malah menyusahkan kami yang di studio Suara Surabaya, penyiar itu boleh mengembalikan ke gatekeeper, dikembalikan lagi untuk supaya didata lebih jelas. Apa ini maksudnya kok ada tambahan informasi selain informasi awal? Bagaimana filterisasi untuk para pendengar yang itu sudah dibantu gatekeeper? Iya, karena satu tim. Announcer juga memegang peranan penting ya. Selama ini persepsi masyarakat mungkin ada gatekeeper tidak masalah, tapi ternyata announcer juga memegang peranan penting. Iya, sebelum jadi announcer itu kan nerakanya itu ada di gatekeeper tuh. Untuk apa dia bisa fight gitu ya, menghadapi pendengar dengan berbagai macam itu dia harus di gatekeeper. Karena di gatekeeper kalau dia belum nangis, kalau dia belum marah berarti dia belum tahan banting. Nah, kalau misal ada ternyata pendengar yang tidak terfilter di gatekeeper, masuk ke on air, kemudian harus langsung berbicara dengan announcer. Bagaimana announcer menyikapi sedangkan dari on air kita harus mengatur
bagaimana itu untuk pamit baik-baik kepada mereka tuh? Oh iya, pernah. Tiba-tiba karena dia itu terus informasinya, Mbak, itu loh, misalnya Pak Bupati siapa atau Wali Kota siapa gitu. Kalau misalnya nggak niat, ya, ngomongnya kan udah terlihat nih, ini nadanya udah terlihat kok. Kalau ini dia mau kasar, mau nggak baik itu kebetulan ini kami udah terlatih kalau ini orang ini udah mau kayaknya mau sekedar buang hajat nih. Karena kalau orang baik-baik itu kan pasti menyampaikannya itu secara konstruktif, itu dia pasti akan dengan nada yang bukan kritik, tetapi memberi masukan yang benar-benar konstruktif gitu loh, tidak sekedar dia hanya buang hajat. Itu udah terasa. Betul ya, walaupun mereka memang bertele-tele bukan berarti kita mengusirnya. Oh enggak, dia tetap sebagai aset kita, aset kita. Betul sekali. Baik, terima kasih Mbak Wismati. Dengan adanya gedung baru dari Radio Suara Surabaya ini, tentunya pasti ada hal baru yang diberikan oleh Radio Suara Surabaya, baik internal maupun eksternal. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa saja yang sebetulnya perubahan yang ada di dalam Radio Suara Surabaya ini, saya sudah bersama dengan Pak Romi selaku dari Direktur Keuangan Radio Suara Surabaya. Bagaimana kabarnya Pak Romi? Alhamdulillah sehat. Pandemi begini tetap sehat terus ya. Tetap harus sehat. Tetap semangat. Demi semua viewers, pendengar dan semuanya. Baik, langsung saja saya ingin menanyakan, ini merupakan perpindahan massal ya, tiba-tiba dengan gedung yang kokoh, megah, luar biasa mewah ini. Sebelum kita masuk, saya ingin tahu apakah ada perubahan baik itu eksternal maupun internal, terutama di era, maksudnya di masa pandemi seperti ini. Ya, ini mimpi lama, mimpi kita lama yang kita tunda ya, lama sekali kita wujudkan. Apalagi kemudian sebenarnya sebelum pandemi, tetapi kemudian kena pandemi dan kita mengejar itu secepat-cepatnya harus pindah. Ya harus pindah, yang seperti dilihat kan ini kantornya, tempatnya los gitu ya, agak masuk mungkin besar. Dan karena pandemi semua berubah, kehidupan masyarakat berubah, habitnya berubah, semua terjadi perubahan yang kemudian tiba-tiba, yang kemudian orang bilang new normal. Betul. Nah di situ yang kemudian kita mengatakan bahwa Suara Surabaya seperti mimpi lama, bahwa Suara Surabaya bukan radio, dan Suara Surabaya ingin berpikir lebih. Bukan hanya sekedar Surabaya bukan radio. Kalau boleh saya garis bawah itu maksudnya apa tuh? Itu ada sebuah buku yang kita tulis sekitar tahun 2000-an, 2005 ke atas, tentang menceritakan bagaimana Suara Surabaya itu mematahkan semua teori-teori tentang komunikasi lama. Radio hanya lokal. Kita kemudian berkata, oh tidak, radio akan mendunia. Kemudian ada radio streaming. Oh, radio cuma bisa didengar. Oh tidak, radio bisa dilihat. Radio bisa diputar, radio bisa dibaca. Akhirnya teknologi semua mewujudkan itu. Nah, tapi kan kehidupan ini terus terjadi dinamika. Yang kemudian kita masuk dalam masa pandemi. Nah, masa pandemi inilah yang kemudian kita berpikir lebih keras untuk menghadapi new normal, di mana kita harus punya wawasan baru, punya skill baru, punya kebiasaan-kebiasaan baru, dan punya tindakan-tindakan baru yang tidak seperti biasanya. Karena semua berubah, di masyarakat semua berubah. Era digitalisasi bukan mengenai siap atau tidak, bukan pula suatu opsi, tetapi suatu konsekuensi. Teknologi akan selalu bergerak dan berjalan di tengah-tengah kehidupan manusia. Maka, tidak ada pilihan lain selain menggunakan teknologi itu sendiri dengan bijak, benar, dan bermanfaat sebesar-besarnya. Saya Lisa Widya, signing off the air. I'll see you in the next episode. Bye. Suara Surabaya, News Interaktif Solutif.